Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif dan pendekatan-pendekatan dalam memersuasif audiens. Berikut merupakan unsur-unsur untuk mendapatkan simpulan dalam sebuah pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Apakah pidato yang kita buat memiliki pembukaan yang cukup kuat untuk dapat menarik perhatian audiens? Nah, di dalam pembukaan pidato harus terdapat 5 atau perlu diperhatikan 5 aspek dalam pembukaan pidato. Yang pertama, merebut perhatian. Merebut perhatian yang di sini dimaksudkan merebut perhatian dari audiens. Merebut perhatian audiens harus tetap dilakukan agar pada saat Anda atau kita menyampaikan sebuah pidato, audiens dapat melihat atau mendengar penjelasan kita dengan baik. Yang kedua, hubungan dengan audiens. Maksudnya di sini, ketika kita membuka pidato, kita harus membuat suatu interaksi atau suatu hubungan kepada audiens. Dan misalnya dengan menggunakan suatu cerita atau suatu kisah dapat kita sampaikan sebelum kita menyampaikan isi dari pidato. Tujuannya apa? Tujuannya agar audiens dapat terhubung atau terkait dengan pidato yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, kelayakan. Nah, kelayakan ditujukan bahwa maksudnya di sini kelayakan kita tunjukkan bahwa kita sebagai seseorang yang menyampaikan pidato memiliki kelayakan untuk menyampaikan sebuah topik yang akan kamu bahas. Kemudian yang keempat, memiliki tujuan. Nah, di dalam pembukaan kita juga harus menjelaskan harapan kita dari pidato yang akan kita sampaikan. Dan yang kelima, peta jalan. Maksudnya peta jalan di sini kita berikan penjelasan kepada audiens untuk memahami atau memperhatikan pokok-pokok pikiran yang akan kita sampaikan agar nantinya ketika selama kita menyampaikan sebuah pidato, audiens langsung dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pokok-pokok pikiran yang telah kita sampaikan di pembuka pidato. Unsur yang kedua, adanya isi pidato. Nah, di dalam isi pidato ini terdapat pokok-pokok pikiran atau hal-hal yang menjadi inti dari sebuah pidato, inti dari sebuah hal yang ingin kita sampaikan. Nah, dalam sebuah atau dalam isi pidato terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran dalam pidato harus jelas, harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendukung dari penjelasan-penjelasan yang akan kita sampaikan dalam isi pidato. Kemudian isi pidato juga harus berisikan alasan yang logis atau pernyataan yang logis dan pastinya terpercaya. Unsur yang ketiga yaitu penutup pidato. Nah, di dalam penutup pidato haruslah menarik dan memberi kesan yang baik. Nah, inilah unsur-unsur dalam sebuah atau dalam menyimpulkan sebuah pidato persuasif. Dari ketiga unsur ini haruslah dilaksanakan atau haruslah
Sampaikan dengan sebaik mungkin agar si audiens, si pendengar dapat menyimpulkan sebuah pidato atau dapat menyimpulkan pidato yang didengar atau disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan pidato. Nah, selanjutnya pendekatan-pendekatan untuk mempersuasif audiens. Nah, pendekatan untuk mempersuasif audiens terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan etika, yang kedua, pendekatan emosi, dan yang ketiga, pendekatan logika. Kita bahas pendekatan yang pertama, pendekatan etika. Pendekatan etika, pendekatan yang menyentuh audiens dengan memberikan nilai moral atau kebenaran yang harus ditegakkan di dalam pidato yang kita sampaikan. Yang kedua, pendekatan emosi. Nah, pendekatan emosi kita harus dapat menyentuh perasaan audiens. Nah, sentuh perasaan audiens dengan cara dapat membakar semangatnya atau juga dapat membuat perasaan audiens terharu dari sebuah pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan dalam pidato persuasif. Dan pendekatan yang ketiga, pendekatan logika. Pendekatan logika, ketika kita menyampaikan suatu pernyataan di dalam sebuah pidato, kita menyampaikan pernyataan atau pendapat dengan menggunakan logika, atau pernyataan kita atau pendapat kita harus logika atau masuk akal. Nah, kita lihat contoh pendekatan memersuasi. Dapat kamu lihat contoh berikut, atau bisa kamu lihat di buku bos kamu halaman 37. Tentukan mana contoh cara persuasif berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, dari penjelasan yang tadi Miss sampaikan, kita bahas ya. Yang pertama, kita perhatikan kolom sebelah kiri. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Bagaimana teman-teman? Apakah kamu tahu pernyataan tersebut menggunakan pendekatan apa? Nah, pernyataan tersebut menggunakan pendekatan emosi. Kita perhatikan di pernyataan tersebut menggunakan kata coba pikirkan. Nah, di sini audiens diajak untuk berpikir atau diajak untuk membayangkan atau merasakan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Kemudian kita diajak juga untuk membayangkan atau merasakan proses daur ulang yang berkelanjutan dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, jadi pernyataan tersebut menggunakan pendekatan emosi. Contoh yang kedua, pada kolom yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang kedua ini? Dapatkah kamu menentukan pernyataan tersebut menggunakan pendekatan apa? Nah, untuk pernyataan yang kedua menggunakan pendekatan logika. Terdapat hal logis dalam pernyataan tersebut. Dapat kamu lihat kalimat pertama. Dikatakan bahwa kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Itu merupakan pernyataan yang masuk akal ya teman-teman. Memang sumber daya alam kita ini terbatas. Maka hal yang dapat dilakukan untuk melihat itu adalah kita diajak untuk melakukan daur ulang cadangan sumber alam. Dan yang terakhir, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, untuk contoh atau pernyataan yang ketiga ini menggunakan pendekatan apa? Ya,
Menggunakan pendekatan etika. Di pernyataan tersebut memiliki kata kunci seperti mencuri hak anak cucu kita, tidak bermoral. Tentunya pernyataan tersebut memiliki kata-kata yang kontradiksi dengan hal yang beretika. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan tersebut menggunakan pendekatan etika. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memersuasif audiens dalam pidato persuasif. Ada 3 pendekatan: pendekatan etika, pendekatan emosi, dan pendekatan logika, beserta dengan contohnya tadi ya. Nah, penjelasan tadi dapat kamu lihat juga dalam buku bos kamu, halaman 37 sampai 38. Demikianlah penjelasan menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif dan penjelasan pendekatan-pendekatan memersuasif audiens dalam pidato persuasif. Selamat belajar, sampai bertemu kembali pada penjelasan selanjutnya ya teman-teman.